Shalom. Puji Tuhan, terima kasih kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami datang dan berkumpul di sini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menyiapkan hati, Engkau menyiapkan pikiran kami ya Bapa. Biarlah ya Bapa setiap ibadah ini ya Tuhan menjadi ibadah yang sangat berkenan padamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan hati, pikiran, jiwa kami ya Tuhan fokus kepadamu saja ya Bapa. Tuhan Allah Bapa, demikian juga teman-teman yang masih dalam perjalanan, Ibu Pendeta juga yang masih dalam perjalanan ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap kami ya Bapa, agar kami dapat berkumpul bersama menyenangkan hati-Mu. Demikian juga ya Bapa, teman-teman yang ada di Zoom, Engkau juga ya Bapa menyertai mereka seperti Engkau menyertai kami. Ya Tuhan ya Allah, kami ingin memulai ibadah kami. Ibadah ini kami buka dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Kita kesini bersama Tuhan, kita tidak ragu bahwa Tuhan selalu ada dan setia kepada kita. Kita puji Tuhan dengan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. kita ulangin lagi dari awal. Tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. terima kasih, puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan selalu ada bersama kita, selalu menolong kita di setiap musim hidup kita. Hidup kita kadang tidak baik-baik saja. Setiap hal yang datang itu untuk membuat kita semakin lebih dewasa, semakin lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kita ingat, kita nyanyikan, kita deklarkan bahwa setiap musim Tuhan selalu ada bersama kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Tuhan selalu memberkati kita. Ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan juga yang melindungi setiap kita. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap. Terima kasih ya Tuhan selalu berada dengan kami ya Bapa. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati kita dan orang-orang yang kita sayangi. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan selalu menolong kita, menolong orang-orang yang kita sayangin. Sebagaimana Tuhan menyertai kita, begitu juga orang-orang yang kita sayangin. Haleluya. Hari ini kita akan dilayanin oleh Ibu Pendeta Esther. Nanti khotbahnya iman mengalahkan kekuatan. Mari kita semakin iman mengalahkan kekhawatiran. Maaf, saya jadi grogi. Iya, iman mengalahkan kekhawatiran. Ya, kita siapkan hati kita semakin mengenal bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat. Kita percaya, kita yakin walaupun kita tidak melihat. Mari kita siapkan hati kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, lebih dari yang seperti Tuhan, lebih dari yang mengenal kita. Tuhan mengenal kita lebih dalam. Mari kita coba juga, kita buka hati kita buka mata kita siapkan hati kita untuk mengenal Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku
Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi lagu ini dari awal. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini di saat semuanya sudah istirahat untuk makan siang. Tetapi dari teman-teman kami yang ada di sini memprioritaskan Engkau Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan memberikan hati, motivasi yang luar biasa untuk menempatkan Tuhan di dalam seminggu sekali untuk beribadah seperti ini. Kami akan mendekati Engkau Tuhan untuk mengenalmu melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan kepada kami semua. Kami haturkan doa ini hanya di dalam nama-Mu. Jaga kami Tuhan untuk mengerti lebih dalam akan Engkau. Kami persembahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Hari ini saya senang sekali karena terlihat lebih agak penuh. Pada saat saya kesini pertama agak kosong. Jadi luar biasa. Hari ini kita akan sebentar untuk melihat pada satu. Ini temanya sudah biasa ya. Bapak Ibu kalau sudah membaca ini, iman mengalahkan kekhawatiran. Ya sudah selesai. Kita selesai ibadah. Tapi ada hal-hal yang mungkin kita akan lihat, mengevaluasi diri kita di dalam kehidupan ini. Kalau kita bicara khawatir, apakah pernah Bapak dan Ibu tidak pernah khawatir? Hampir semuanya kayaknya nggak pernah ini. Senyum-senyum. Pernah ya Pak? Pernah. Yang paling muda mana nih? Paling muda? Sepertinya dia ya. Yang paling muda mana nih? Kan hidupnya lagi berdegup dengan romansa lah. Yang muda mana? Yang belum menikah. Oh udah. Salah terus saya. Ya biasanya apa yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak lepas dari rasa khawatir. Masing-masing antara satu dengan yang lain pasti berbeda khawatirnya ya. Ada aja satu hari apakah kita bisa lepas dari khawatir? Godaan untuk merasa khawatir pasti ada ya. Terutama ibu-ibu ini yang meninggalkan anaknya di rumah. Bukan meninggalkan suaminya ya, meninggalkan anaknya. Hari ini pun saya bersyukur ada satu peristiwa dari pagi sampai siang sampai berangkat saya mantap. Ya sudah kesini pernah kesini ya nggak mungkin gagal ya. Saya diberi map sama Bu Yunita. Biasanya saya pakai maps nih. Lebih percaya diri lagi karena yang punya kantor kan. Saya ikuti. Tak.
No. Sudah berhenti, turun, kok kantornya jadi agak kecil ya. Suami saya yang ngantar, saya mulai khawatir. Itu mulai diusik saya. Enggak lah, kamu itu ngawur, ini bener ini. Saya masuk percaya diri, tanya ini yang jaga di depan. Pak, saya mau ke lantai 5. Kantor apa Bu? Lah, saya nggak ngerti kantornya apa. Yang untuk ibadah. Di sini tidak ada yang untuk ibadah. Terus saya telepon Bu Yunita, wes mulai itu khawatir itu terusik ya. Mulai khawatir itu terusik, oke, ternyata saya keliru. Saya di Multivision. Makanya yang orang-orangnya di dalamnya beda sekali penampilannya. Oke, itu hanya contoh kecil, hanya perjalanan dari UKI ke sini saya. Saudara-saudara, ada banyak khawatir itu pasti, masing-masing. Dan itu pasti menyentuh setiap lini kehidupan. Kehidupan kita kan banyak. Dari aspek fisik, sosial, spiritual, aspek psikologis, dan banyak lagi aspek-aspek yang dalam hidup kita. Itu biasanya menyentuh, istilahnya penggoda itu menyentuh kita. Kalau sudah aspek ini beres, digoda aspek lagi. Ya, kita akan baca firman Tuhan dulu. Siapa yang bawa tablet dari yang ada firman Tuhannya? Kelihatan nih mesti. Baca dari Lukas 12, 32 sampai 40. Monggo, boleh Bapak? Lukas 12, 32 sampai 40. Ya, silahkan. Lukas 12, 32 sampai 40. Ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Terima kasih, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini secara khusus, yang memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, tadi khawatir itu kan menyeluruh dalam kehidupan kita ini. Dalam setiap aspek. Aspek fisik tergoda, beres. Aspek psikologis, perasaan kita beres. Aspek sosial, oh ternyata tidak beres. Relationship kita dengan orang lain terancam misalnya. Jadi setiap waktu, setiap saat kita selalu diperhadapkan dengan rasa khawatir itu. Ya, mengapa kita khawatir sekarang yang menjadi masalah? Mengapa kita khawatir? Yang pertama, kalau diperhatikan, itu karena manusia itu takut hal yang tidak pasti, yang pertama. Jadi manusia cenderung tidak tenang jika tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kita khawatir. Ya, misalnya kalau kalau di sini nggak mungkin ya, yang tidak punya uang yang cukup esok hari, itu mesti khawatir. Saya selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang seperti itu.
mengeluh dan sebagainya, pusing ini, karena tidak cukup. Mungkin skop kalau ada orang yang di bawah untuk makan aja khawatir. Ada lagi untuk sekolah anak khawatir. Ada lagi untuk ini khawatir, untuk itu khawatir. Sampai untuk permintaan pasangannya, biasanya istri minta ini dan itu, suami harus menyiapkan dan sebagainya, khawatir. Karena kalau pulang nggak mencukupi ya akan kena titik begitu. Jadi ada juga orang khawatir karena takut gagal dalam pekerjaannya, takut kehilangan orang yang dikasihinya karena terancam penyakit, karena ini dan itu. Selalu ada karena takut akan hal yang tidak pasti. Ini khawatir terus. Sehingga seringkali kita cemas bukan karena real, sesuatu yang nyata, tetapi karena bayangan-bayangan yang ada di depan kita. Nanti gimana kalau gini, nanti gimana kalau gitu, ini terus berkecamuk. Nah, ini yang biasanya mengakibatkan kita khawatir. Khawatir akan sesuatu hal yang buruk. Yang kedua, karena merasa tidak mampu atau tidak berdaya. Kita manusia itu kan merasa kita ini terbatas. Manusia menjadi khawatir saat merasa tidak bisa mengendalikan keadaannya. Misalnya situasi ekonominya yang sulit, penyakit, divonis penyakit tertentu. Ini sudah membuat gelisah. Apalagi memikirkan anak-anak masih kecil, keluarga dan sebagainya. Biasanya, aduh kena CA, aduh kena stroke, aduh kena ini dan sebagainya. Dan juga adalah yang agak mengkhawatirkan juga seringkali karena adanya konflik dalam keluarga atau pekerjaan. Ada konflik ini menjadi khawatir. Kita mulai merasa khawatir ketika sadar bahwa kemampuan kita sebagai manusia terbatas. Saya ikut sedih kalau ada yang curhat begitu. Saya nggak tahu nanti jabatan saya dicopot atau tidak. Ini sudah terancam. Saya mendengar selentingan bahwa di rapat pimpinan sepertinya saya mau digeser. Padahal saya banyak punya tunggakan pinjaman. Waduh, ya berat juga ini saya mikir. Saya bayarnya pakai apa? Saya udah terlanjur pinjam ini, pinjam itu. Jadi kita mulai merasa khawatir ketika sadar. Kita ini manusia tidak bisa mengatasi masalah itu. Yang selanjutnya, karena satu pengalaman buruk di masa lalu. Mereka yang tidak pernah mengalami kegagalan, tidak pernah mengalami kehilangan atau mereka yang pernah mengalami kegagalan, kehilangan atau luka batin cenderung hidup dengan trauma. Ada orang-orang tertentu dari kecil, mungkin remaja, dewasa kalau perjalanan hidupnya diperlihatkan. Kalau kita melihat masing-masing antar personal satu dengan yang lain. Karena pas kalau saya di kampus saya menangani masalah-masalah mahasiswa begitu, saya nggak nyangka kelihatannya ceria, kelihatannya energik, ternyata dia menangis pada saat dia mengungkapkan masa lalunya yang terus ada di dalam dirinya, sehingga ditunjukkan dengan keceriaannya, padahal hatinya itu sangat-sangat luka. Dia merasa khawatir karena ada luka di masa lalu, sehingga dia mau relationship dengan lain jenis. Dia merasa sangat-sangat harus hati-hati karena ada luka-luka. Ini khawatir. Nanti gimana begitu. Ketika luka belum selesai, luka batin belum selesai, hati itu sulit percaya bahwa masa depan bisa lebih baik. Karena kehilangan pasangan, karena kehilangan ini, karena kehilangan itu, dilukai ini, dilukai itu. Apakah saya bisa mendapatkan sesuatu yang mengasihi saya? Ada juga yang merasakan bahwa dalam hidupnya tidak disadari, tapi dalam hidupnya sebenarnya mempunyai fokus hidup yang salah. Saat manusia terlalu terikat pada hal-hal duniawi, seperti uang, status atau popularitas, jabatan dan sebagainya,
hidupnya mudah dikuasai oleh kekhawatiran akan kehilangan itu semua. Kalau dia nggak menyadari bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan adalah pemberian Tuhan. Kadang-kala secara manusia kita mengikat, memegangnya itu terlalu berlebihan. Sehingga kita khawatir untuk lepas yang memberikan satu kenyamanan hidup itu. Saudara-saudara, apakah kita salah? Kita mempunyai jabatan, kita mempunyai uang yang banyak, kita mempunyai hal-hal, status dan sebagainya. Apakah salah? Tidak. Malah orang Kristen harus mempunyai sesuatu itu yang bisa untuk menunjukkan bahwa dia anak-anak Tuhan. Status, jabatan dan semuanya itu kalau di dalam Tuhan, dia tidak akan takut kalaupun digantikan dan sebagainya, tapi malah menjadi berkat. Saudara-saudara, ada juga yang terakhir ini, karena belum menyerahkan diri sepenuhnya. Jadi di sini dikaitkan dengan kepercayaan kita. Bahwa hidup kita itu bukan karena kekuatanku, bukan karena keakuanku, tapi ada Tuhan itu. Sehingga itu yang dinamakan kita percaya pada satu pribadi, yaitu Tuhan. Tanpa itu yang dinamakan iman. Tanpa iman, kepercayaan kita pada Tuhan yang kuat, hati sulit yakin bahwa Tuhan turut memelihara hidup kita. Akibatnya manusia bergantung pada diri sendiri dan mudah goyah saat rencana atau ekspektasi kita tidak berjalan sesuai harapan. Jadi kalau kita belum menyerahkan diri sepenuhnya, khawatir itu akan luar biasa. Kita divonis, sebelumnya aman-aman aja. Bahagia, enak, kerjaan, keluarga, nyaman. Pada suatu saat ternyata misalnya hanya aduh ini kok gak enak ya pinggangku. Tapi terus mengganggu. Ke dokter ternyata apa? Divonis saraf kejepit. Waduh, ini bisa sembuh gak ya? Bisa sembuh gak ya? Begitu. Ini terjadi kemarin saya baru ke dokter juga, ada sekelompok lansia itu banyak sekali. Yang rata-rata saraf kejepit. Jadi ada yang, saya enggak mikirin Bu, saya enggak mikirin. Karena yang penting saya jalani treatment dan sebagainya ini, tapi saya enggak mikirin. Ada yang enggak mikirin gimana sih, jadi perdebatan. Enggak mikirin gimana sih, kita mau bungkuk pas kambuh gini. Jadi saya mendengarkannya, wah inilah contoh-contoh bagaimana kita menghadapi sesuatu itu di dalam dunia. Dan khawatir itu pasti ada. Apakah khawatir itu salah? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah salah? Ya, monggo. Bapak, apakah salah khawatir itu? Tidak ya. Asalkan gimana? Diserahkan pada Tuhan. Khawatir itu pasti ada. Kalau kita mengatakan manusia ya, memangnya aku malaikat, memangnya aku Tuhan gak punya khawatir? Ada. Tapi tergantung bagaimana memanage rasa khawatir itu. Wajar. Tak, vonis sakit. Aduh aku harus gini, mikirnya biasanya toksik sampai kemana-mana. Nah ini yang mempengaruhi kita. Padahal itu bukan realita, bayangan kita saja. Saudara-saudara, inilah hal yang diingatkan. Sehingga kalau kita baca Lukas 12 tadi, sebenarnya itu adalah ajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana kepercayaan kepada Allah. Dan penolakan terhadap kekhawatiran duniawi. Lukas 12, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk hidup di dalam iman, bersiap sedia dan memusatkan hati pada kerajaan Allah. Bukan hanya, kan kadang-kala kita itu berlebih. Sehingga kalau kita berlebih, itu biasanya tidak ingat pada yang namanya kerajaan Allah. Yang diingat adalah kekayaan dunia. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat tadi, jangan takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu.
Ini sebenarnya ingin mengingatkan kepada kita semua. Kita itu orang percaya kepada Tuhan Yesus itu kan sebenarnya kaum minoritas, apalagi di Indonesia. Apalagi di Indonesia. Kita ini milik Allah dan bagian dari kerajaannya. Iman bertumbuh dari pengenalan akan siapa kita di hadapan Allah. Itu yang pertama, yang penting sekali. Bukan hanya soal percaya. Percaya yang bagaimana? Dilanjutkan, ada percaya, dilanjutkan dengan mengenal Tuhan. Ini yang utama. Karena kita kalau bilang percaya, itu hanya lip service kadang-kala. Hanya di bibir. Tapi yang utama adalah bagaimana hati kita, pikiran kita mempengaruhi tingkah laku kita. Seperti layaknya iman itu dalam kehidupan kita kepada Bapa kita. Seperti layaknya seorang anak. Ini seorang anak dengan bapaknya yang pilot, yang mengendarai. Seorang anak yang tidak khawatir naik pesawat karena ia tahu ayahnya adalah pilot yang mengendalikan pesawatnya. Dia percaya menggandeng bapaknya. Karena apa? Karena adanya rasa percaya itu. Karena merasa aman dan merasa dilindungi. Ini contoh. Seperti kita dengan Tuhan kita, Bapa kita, walaupun ada masalah, pasti kita akan hadapi. Tapi ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan kita nggak mungkin langsung merubah masalah itu hilang plus gitu. Tapi bagaimana kita menghadapinya bersama Tuhan. Masih ada masalah itu, harus kita hadapi. Membuat kita menangis, membuat kita, nggak kuat rasanya. Tapi kalau ada Tuhan, pasti saya bisa menghadapi dan itu terlewati dan ada jalan keluar dengan bijak, tidak dengan emosi, tidak dengan pikiran kita yang negatif dan sebagainya. Itulah penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Lukas 12 tadi kita juga diajarkan di dalam kehidupan kita tidak boleh khawatir karena kita diajarkan untuk mau memberi. Ini kan contoh secara iman itu. Memberi itu adalah proses berlatih dalam iman. Kadang-kala kita kan mau memberikan sesuatu, waduh aku kurang nih, kita aja masih belum cukup. Gimana mau memberi? Nah inilah proses berlatih dalam iman. Kedamaian sejati bukan lahir dari kelimpahan, tapi hati yang rela membagi. Tapi membaginya harus dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Bukan karena pelit dan hanya karena ritual. Sehingga disinilah proses bagaimana memberi itu ada iman. Iman itu contohnya adalah di dalam memberi, menaklukkan rasa takut akan kekurangan. Bukan dengan menimbun harta itu, tapi dengan memberi dalam damai sejahtera. Ini contoh. Iman bisa mengalahkan kekhawatiran. Demikian juga contoh kecil adalah dalam memberi dengan iman kita bukan karena terpaksa tapi karena kerelaan. Saudara-saudara, di dalam hal ini hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pelitamu tetap menyala dalam kehidupan kita, tetap menjadi terang dalam hidup kita. Di dalam iman itu harus ada tindakan selalu berjaga-jaga. Bukan berarti beriman terus pasrah tanpa upaya. Tapi dalam iman selalu berjaga-jaga, aktif dan tetap di dalam jalan Tuhan, yaitu kesetiaan. Sehingga disinilah ditunjukkan bahwa dalam hidup kita di dunia ini, hidup di dalam kesiapan. Itu bisa melawan kekhawatiran kita. Iya, harus saya hadapi. Masalah harus saya hadapi. Masalah bisa karena sikap kita sehingga menimbulkan masalah. Juga bisa karena sesuatu di luar kendali kita ada masalah. Sama-sama masalah. Bagaimana kita melawan itu dengan iman karena ada Tuhan bersama kita. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Dalam perjalanan hidup kita menyadari bahwa hidup kita ini terbatas. Dengan iman kita menapaki dunia sambil menatap kekekalan. Kita diharapkan untuk
Jangan tenggelam dalam hiruk pikuk dunia saja. Tetaplah menatap pada tujuan kekal. Karena apa? Karena ada saat kita berhenti untuk menikmati dunia ini. Pada saat saya menjadi pendeta pertama, saya juga agak kaget. Rasanya sedih dan sebagainya. Dan menyadari bahwa ya, dia pada saat hidup luar biasa hidupnya. Tetapi waktu kita makan hanya kecil, tidak ada yang dibawa apapun. Setelah penghiburan semua selesai, ya sudah, kita berhenti. Apa yang diupayakan tidak dibawa kemanapun. Ya itulah akhir dari hidup kita. Jadi kita menyadari hidup kita terbatas. Dari firman Tuhan ini kita bisa memegang satu hal, bahwa hidup kita terbatas. Ada hal yang diperjuangkan, bukan hanya soal di dunia ini, tapi ada hubungan kita dengan Tuhan. Terutama kita diajarkan dalam hal kekhawatiran. Saudara-saudara, seseorang yang terobsesi mengejar kekayaan sering kehilangan hal terpenting, yaitu kehadiran bagi keluarga dan relationship dengan Tuhan. Jadi walaupun kita bekerja keras, jangan sampai kita tidak memperhatikan keluarga. Tidak memperhatikan Tuhan yang memiliki hidup kita. Hidup dalam iman berarti menata langkah dengan tujuan yang kekal. Bukan hanya yang sementara. Melangkah dalam iman, kekhawatiran tidak akan berkuasa. Jadi biarlah kita semua siang hari ini di dalam pekerjaan kita, dalam relationship kita dengan keluarga, kita tetap terus melangkah dalam iman. Kekhawatiran biarlah kita persembahkan kepada Tuhan, karena ada kuasa Tuhan yang menjaga kita. Saudara-saudara, ini yang terakhir di dalam persekutuan doa ini. Hidup dalam iman adalah percaya. Memberi, mau berjaga terus dalam hidup kita dan selalu setia. Jangan sampai tunggu hidup kita sempurna. Karena hidup kita itu gak mungkin sempurna. Yang sempurna itu adalah Tuhan. Seberapapun, apapun yang ada dalam diri kita, biarlah kita melangkah dengan iman untuk selalu memberi, mau berjaga-jaga dalam hidup kita seturut dengan kehendak-Nya dan selalu setia. Dan biarlah, jangan biarkan kekhawatiran membuat hidup kita itu salah jalan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan siang hari ini. Engkau mengajarkan melalui Lukas di mana kami harus menempatkan rasa percaya kami, iman kami kepada Tuhan. Sehingga kalau kami beriman, kami tetap terus selalu berjaga-jaga dalam hidup kami. Untuk juga secara aktif memberikan diri bagi kemuliaan-Mu, selalu setia, sehingga di dalam iman kami tetap mungkin dalam hidup ini ada rasa khawatir. Tetapi di dalam rasa kekhawatiran itu kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menjaga hidup kami. Tuhan sendiri yang akan menjawab segala pergumulan kami. Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Bersama Tuhan kami dapat menghadapi kekhawatiran ini. Biarlah kami dapat nyatakan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hidup kami benar-benar dapat menjadi berkat, dapat menjadi contoh. Karena hidup kami di dalam Tuhan, bukan untuk kesombongan kami, tapi kami merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk firman Tuhan ini. Biarlah melekat kepada saudara-saudari kami yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Dan biarlah mengiring dalam hidup kami semua. Dan biarlah tidak hanya siang hari ini, tapi dalam langkah hidup kami selanjutnya,
Terima kasih Tuhan, Engkau iring kami dengan iman kami tetap dapat mengerjakan bagian kami sesuai dengan peran kami masing-masing. Kami dapat menjadi berkat dan keluarga kami semua Tuhan jaga satu persatu. Anak-anak kami, pasangan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dapat menyatakan diri bahwa kami anak-anak Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan kami dapat mengatakan bahwa iman kami kepada Tuhan Yesus dapat mengalahkan kekhawatiran kami. Terima kasih Tuhan. Kami haturkan doa ini secara khusus hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, pengumuman minggu depan kita masih beribadah seperti biasa. Nanti akan dilayani oleh Ibu Pendeta Julita Mani. Kemudian persembahan bisa ditransfer dan bisa juga lewat kotak yang di belakang. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pelayanan, Ibu Pendeta, pemain musik, singer, multimedia, manajer floor, semuanya. Terima kasih sama juga dengan jemaat. Terima kasih sudah datang, sudah berkumpul bersama di sini, memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita diingatkan kalau kita memiliki Tuhan yang sangat besar. Jadi kita nggak usah takut, nggak perlu khawatir. Ketika khawatir itu datang, kita bisa ingat, aku punya Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri sebelum doa syafaat. Kita puji nama Tuhan. Kita ingat kalau kita punya Tuhan yang besar. Kekhawatiran itu kecil, masalah itu kecil. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan Kita deklarkan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita berdoa. Tidak hanya berdoa untuk diri kami sendiri, tapi kita bersama-sama berdoa syafaat. Terima kasih untuk persekutuan doa yang boleh selalu berlangsung Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan memanggil kami untuk kami lebih memprioritaskan Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar benar-benar memberi kekuatan. Dan saat ini kami tidak hanya berdoa untuk diri kami pribadi, keluarga kami, pasangan kami, atau segala sesuatu yang ada dalam diri kami. Tapi kami juga berdoa untuk hal-hal yang perlu kami doakan. Secara khusus kami berdoa Raja Wali Group diberikan kesehatan, diberikan selalu hikmat, marifat di dalam memimpin perusahaan. Kiranya Tuhan memberkati beliau, sehingga kehidupan beliau menjadi seorang pemimpin benar-benar menjadi berkat. Terima kasih, kami juga berdoa untuk tempat kami bekerja, yaitu PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya. Pemimpin kita masing-masing, di perusahaan masing-masing. Demikian juga jajaran manajemen, staf sampai ke bawah. Tuhan lihat satu persatu bagaimana anak perusahaan di bawah PT Raja Wali Group ini bekerja.
Kiranya semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya semua mengerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga apa dan segala yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan meningkatkan, menambah-nambah segala sesuatunya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Kami mendoakan pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Biarlah masing-masing sesuai dengan peran, sesuai dengan upaya, sesuai dengan apa yang dikerjakan. Benar-benar Tuhan memberikan satu berkat kepada mereka. Kami melihat masih banyak saudara-saudara kami yang tidak bekerja karena baru saja di PHK, karena perusahaannya kolaps, karena banyak hal sehingga mereka harus menanggung keluarga, anak-anak, istri mereka. Kiranya Tuhan, kami merasakan akhir-akhir ini begitu banyak saudara-saudara kami yang mengalami ini. Berkatilah mereka dengan upaya mereka, sehingga mereka dapat benar-benar mengerti bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan menyertai proses pemasaran untuk hotel dan residen Santa Regis dan Raja Wali Place Office Tower. Tuhan, kembali kami berdoa untuk hal ini. Kiranya pemasaran ini dapat benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi hal yang telah ditetapkan, sehingga sesuai dengan sesuatu yang diharapkan, sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik atau malah meningkat. Ini juga menghasilkan atau menumbuhkan bagaimana para karyawan untuk di dalam kehidupannya mendapatkan berkat melalui pekerjaan-pekerjaan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan doa Raja Wali Group setiap hari Jumat ini. Kiranya tetap terus berlangsung. Semakin meningkat bagaimana saudara-saudara kami yang percaya akan Engkau terikat dalam persekutuan ini. Sehingga saling menguatkan, saling sharing, saling memperhatikan. Biarlah kehidupan bersekutu ini tidak hanya di gereja masing-masing, tapi di tempat bekerja ini ada persekutuan doa yang benar-benar tunduk di hadapan-Mu. Dan inilah ruangan ini dipakai untuk bagaimana menghadirkan Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing dan perusahaan ini. Kami juga berdoa untuk kesembuhan. Demikian juga mungkin yang tidak tertera di dalam warta ini, tetapi juga sakit. Dan di dalam proses penyembuhan, kami serahkan mereka satu persatu. Biarlah di dalam hal ini, kami menyerahkan hidup ini yang adalah anugerah-Mu, kesembuhan, pemulihan, demikian juga di tangan-Mu. Kami juga biarlah tetap mengucap syukur dengan kehidupan yang penuh kesehatan ini, yang bisa bekerja ini, itu semua karena Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, dan juga kehidupan bangsa Indonesia ini. Dengan pergantian pemimpin tahun lalu sampai saat ini, biarlah Tuhan menyertai ke depan. Kalaupun di dalam masa adaptasi ini banyak hal yang terjadi, kiranya Tuhan sendiri yang meluruskan. Kebenaran itu ada di dalam negeri kami ini. Berkatilah negeri kami ini, kiranya tetap terus atas pantauan Tuhan, dan damai sejahtera kiranya selalu terjaga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk seluruh doa-doa kami, ucapan syukur kami, dan juga pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menjawab, Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan di dalam menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama kami berdoa, Tuhan kami Yesus Kristus penebus dosa kami hidup. Dan terimalah berkat Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua di dalam kehidupan ini melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan keluarga saudara, dan di dalam pekerjaan saudara, terutama adalah di dalam pelayanan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati. Amin.
kami persilahkan duduk kembali. Seperti biasa kita berfoto. Halo yang ada di Zoom, selamat hari Jumat, Tuhan memberkati. Datang darimu, Kau tetap Tuhan yang selalu ada di saat semua berlalu.